Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Dia peduli Persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang tiap kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan ku sendiri, sebab Allah mengerti. Takkan pernah dibiarkan sendiri, sebab Allah mengerti. Dia tak biarkanmu sendiri, sebab Allah mengerti. Shalom jemaat Tuhan. Shalom, Bapak. Terima kasih buat Kak Ayos, buat pengurus di tempat ini yang sekali lagi memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing beberapa hal yang Tuhan bukakan dalam hari-hari kemarin tentang Great Commission ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sharing pada pagi hari ini diberi judul oleh
pengurus di tempat ini adalah tentang Great Commission. Great Commission ini kalau kita lihat, kalau kita ingat dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah amanat agung. Yaitu perintah terakhir yang Tuhan berikan sebelum dia naik ke surga. Jadi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, kemudian dia akan meninggalkan dunia ini, dia memberikan satu perintah, satu amanat yang harus kita semua lakukan. Yang diberi judul atau bahasa kerennya adalah Great Commission atau amanat agung ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mulai dengan tema yang dicanangkan oleh gereja di Suryani di tempat ini, yaitu yang diambil dari Mazmur 60 ayat yang ke-14 ya Bapak Ibu. Saya balik. Oke. Tema yang dicanangkan oleh gereja ini adalah diambil dari Mazmur 60 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Kalau kita baca dalam bahasa Inggris, ini tuh ada kata victory di situ, ada kata kemenangan, bahwa kita akan we will gain the victory katanya. Kita akan mendapat atau gain itu mengambil, seperti ada hasil untuk kita akan menang bersama dengan Tuhan. Bahwa karena Tuhan, He will trample katanya, trample down enemies, our enemies. Berarti musuh yang kita hadapi itu akan Tuhan sendiri yang injak-injak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi luar biasa bahwa kita akan melakukan perkara bukan perkara kecil, tapi kita akan melakukan perkara-perkara besar yang ada kemenangan di dalamnya. Itulah yang dicanangkan oleh gereja ini. Dan hari ini amanat agung itu diambil dari Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20. Ini saya akan bacakan buat kita semua ya. Boleh disimak di sini, boleh disimak di Alkitab Bapak Ibu. Saya akan bacakan buat kita semua. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita dengar di kebaktian kenaikan Tuhan, Kayos di situ bilang bahwa perintah Tuhan ini juga memberitakan Injil ya waktu itu. Kemudian minggu pertama Tante Yayah bilang bahwa makanan kita adalah melakukan kehendak Bapa. Itu adalah makanan rohani dari ayat yang Tuhan sendiri bilang. Bahwa makanan kita adalah melakukan kehendak Bapa. Dan apa kehendak Bapa buat kita semua pada pagi hari ini? Yaitu perintah yang terakhir ini sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Saya membuat highlights di sini Bapak Ibu, ada 2 highlights yang saya buat. Yang pertama, jadikanlah semua bangsa muridku. Di situ ya. Jadi Tuhan Yesus enggak bilang cuma bangsa Yahudi saja atau bangsa Indonesia aja, tapi dia bilang semua bangsa. Dan menjadi apa? Menjadi muridnya Tuhan, ya. Dan kemudian yang kedua, ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang sudah kuperintahkan. Jadi apa yang Tuhan perintahkan buat kita semua? Banyak perintahnya Tuhan ya. Mengasihi sesama, memberi dan sebagainya dan sebagainya. Tuhan mau kita menyampaikan itu kepada orang-orang yang kita temukan. Bapak Ibu, kalau saya baca di dalam Amplified Bible, Matius 28, sini, sebentar. Di dalam Matius 28 ayat 18 dan 19 ada dari Amplified Bible, ini dari yang kemarin apa yang sekarang ya? Sorry. Oke. Ini kayaknya kanvanya ada yang dulu ya. Di download pagi ini enggak. Soalnya berubah. Enggak apa-apa. Kita di Matius 28 ayat 18 dan 19 kalau yang di dalam Amplified Bible. Bapak Ibu, saya akan bacakan buat kita semua ya. Jesus came up and said to them,
all authorities atau segala kuasa dikatakan di situ of absolute rule in heaven and earth has been given to me. Berarti semua kuasa itu diberikan oleh Allah Bapa kepada Yesus, di situ dikatakan demikian. Kemudian ayat 19 dikatakan, go therefore and make disciple of all nation. Dan di sini dikatakan bahwa ada 3 hal di situ. Multimedia boleh apa maksudnya yang satu lagi enggak? Oke, terima kasih. Agak berubah sedikit dari yang terakhir. Ya, dikatakan di sini ada 3 hal yang harus kita lakukan. Help the people learn of me. Yang kedua, believe in me, katanya percaya Yesus, and obey my words. Jadi ada 3 hal di sini yang Tuhan mau membantu orang lain percaya kepada aku, katanya. Dan yang kedua, percaya kepada dia. Yang pertama, membantu orang belajar tentang Yesus. Yang kedua, percaya dengan Yesus. Dan yang ketiga, mereka mau mentaati akan perintah Tuhan. Kemudian yang kebelakangnya adalah baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Tentang baptisan ini sebetulnya GBI mempunyai satu aturan bahwa baptisan itu harus dilaksanakan di lembaga-lembaga yang memang di gereja gitu ya, nggak bisa kita baptis sendiri. Tapi tentang membantu orang untuk belajar tentang Yesus atau percaya dengan Yesus, itu adalah tugas kita semua. Kalau baptisan mungkin tugas pendeta atau tugas pejabat gereja, tapi kalau mengenalkan Yesus kepada orang lain dan memberitahukan tentang Yesus, belajar tentang Yesus, itu bisa tugas kita semua. Tidak hanya terpaku pada pendeta, tapi kita semua yang sudah percaya pada Yesus, Tuhan berikan perintah ini. Bagaimana kita membantu orang untuk belajar tentang Yesus, membawa mereka percaya dan pada akhirnya mentaati apa yang Tuhan mau atau ikut dalam ajaran Yesus. Ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang biasa dalam tanda kutip. Semua kita harus melakukan hari ini. Kalau membaptis mungkin tugasnya Kayos, tugas Tante Yaya. Tapi kalau mengenalkan Yesus atau bersaksi tentang Yesus, itu adalah tugas kita semua. Dan kita semua bisa melakukan hal ini. Seperti Kayos bilang waktu kenaikan Tuhan, bagaimana murid-murid Tuhan adalah orang-orang biasa yang Tuhan pakai sedemikian luar biasa ke seluruh dunia untuk memberitakan Yesus, dan itu pun yang akan Tuhan lakukan kepada kita. Agak-agak mengawang-awang atau agak susah ya, gimana caranya saya bisa pergi ke seluruh dunia. Saya akan lebih, Tuhan bukakan beberapa hal yang mempermudah hal ini, kita akan lihat sama-sama ya, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu saudara sekalian. Kemudian kalau kita lanjut terus di Matius 28 ayat yang ke-20, ini dikatakan berikutnya di Alkitab Amplified juga sama saya buat, teaching them to observe everything, katanya. Jadi ajarlah mereka untuk observe. Observe itu adalah, kalau kata bahasa Indonesianya adalah observasi. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita diobservasi di rumah sakit, berarti kita dilihat secara lebih teliti. Ya, dilihat secara lebih teliti bagaimana keadaan kita. Dan itulah yang Tuhan mau. Bagaimana kita mau meneliti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan apa perintah Tuhan yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kemudian dikatakan di sini, observe that I have commanded to you, dan behold, katanya, dan lihat, katanya, I am with you always. Bahwa Tuhan beserta dengan kita. Remaining with you, tetap bersama dengan kita. Perpetual itu artinya selamanya. Dan dia dibilang bahwa Tuhan ada bersama dengan kita regardless of circumstances. Tidak melihat tentang keadaan kita yang keadaan kita. Dan di dalam setiap occasion, di dalam setiap kejadian kehidupan kita, Tuhan ada bersama dengan kita sampai kesudahan masa.
Dan ini yang menjadi tema di dalam bulan ini, di gereja ini, bahwa Tuhan akan selalu always be with us. Always be with you, dan selalu bersama dengan kita. Yang diambil dari Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Bagaimana Allah kita adalah Allah yang peduli. Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Apapun situasi kita, apapun keadaan kita, Tuhan peduli dan Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kalau kita lihat ayat Yohanes 14 ayat 16 dan 17, saya akan bacakan buat kita semua ya. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kita selama-lamanya, even kalau tadi di ayat yang tadi, even to the age of age. Jadi Tuhan akan menyertai kita apapun keadaan kita, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli. Dari awal dikatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli dengan makanan kita ya, minggu pertama. Kemudian Om Andreas bilang tentang abides in me, berarti diam di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan ada di dalam kita, Tuhan akan memakai kita. Dan ayat yang dipakai di kenaikan Tuhan juga sama seperti di sini. Saya juga akan mengutip ayat ini di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, berkenaan dengan apa ya amanat agung yang harus kita lakukan, bagaimana Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan sudah memberikan sebuah perintah, dia tidak akan meninggalkan kita dengan perintah doang, tapi dia juga akan mengequip atau memperlengkapi kita dengan apa yang kita butuhkan. Tuhan tidak akan memberikan perintah asal ngomong, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau dia beri perintah, dia juga akan memperlengkapi kita dengan apa yang kita bisa. Ya, di sini Tuhan memperlengkapi kita. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, saya bacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ada di dalam bulan bagaimana ada pencurahan Roh Kudus, ada kenaikan Tuhan, dan Tuhan memperlengkapi kita dengan rohnya. Roh Tuhan itu yang akan memberikan kita kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku katanya. Seperti yang Tuhan mau di dalam amanat agung yang tadi. Dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Di sini sudah diberi contoh waktu itu sama Kaios bahwa bagaimana Petrus, Paulus, dan banyak lagi. Mereka melakukan kesaksian dengan demikian hebatnya di seluruh dunia. Kalau saya baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dari Amplified, dikatakan, you will receive power and ability. Jadi Bapak Ibu, tidak sekedar hanya kuasa, tapi Tuhan juga akan memperlengkapi kita dengan kemampuan. Kemampuan untuk menjadi saksi. Ketika when the Holy Spirit come upon you, you will be my witnesses to all people about me. Menjadi saksi seperti yang tadi, membantu orang untuk mengenal akan Yesus, belajar tentang Yesus, percaya, dan pada akhirnya mereka mau mengikuti Yesus. Tuhan akan kasih kemampuan dan akan kasih kuasa buat setiap kita. Dimanapun kita berada, both in Jerusalem, in Judea, Samaria, and even to the ends of the earth. Jadi enggak hanya di tempat kita aja, tapi dia akan memberikan kuasa buat setiap kita untuk pergi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat peta di sini, boleh dibantu? Iya, oke. Yang ada petanya sebelum. Iya, oke. Bapak Ibu, ini adalah peta
zaman Tuhan Yesus ya. Kalau kita lihat di sini, ini Yerusalem Bapak Ibu. Yerusalem tempat murid Yesus menantikan curahan Roh Kudus, ini ada Yerusalem. Kemudian dikatakan kita akan menjadi saksi di Yerusalem, sering kita dengar ya. Yerusalem itu adalah keluarga inti kita. Ya, dimanapun kita berada di Yerusalem. Kemudian Yudea, Bapak Ibu, Yudea itu adalah provinsi di sebelah sini ya. Di mana Yerusalem ada di dalamnya. Jadi kita akan menjadi saksi di sekeliling kita, Bapak Ibu, di orang-orang yang menjadi sekeliling kita. Kemudian Samaria di mana letaknya? Sebenarnya Samaria itu provinsi sebelahnya, sebelah dari Yudea. Jadi kita akan menjadi saksi di sekeliling sini, kemudian akan nyebrang ke sini sampai ke ujung bumi. Itu pun kemana yang Tuhan kirim. Kita akan lihat satu persatu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Next, boleh? Di Yerusalem, ini adalah perintah Tuhan yang Tuhan berikan di dalam Ulangan. Ulangan itu ditulis ribuan tahun sebelum zaman Perjanjian Baru. Tapi perintah ini masih up to date atau masih dipakai oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus mengutip sendiri dari Ulangan ini. Apa yang harus kita lakukan? Saya akan bacakan buat kita semua ya. Dan inilah perintah dan itulah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri dimanapun kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya, Bapak Ibu saya berikan highlight di sini ya, seumur hidup engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan perintahnya yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama adalah kita harus menyampaikan ini kepada anak cucu kita untuk hidup takut akan Tuhan. Perintah ini masih Tuhan kutip dan Tuhan ajarkan pada zaman Perjanjian Baru, padahal ini ditulis ribuan tahun sebelumnya. Kemudian berikutnya, kalau kita teruskan di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 7, saya akan bacain. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 5 ini ada di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, bagaimana Tuhan mengajarkan hukum yang utama buat kita. Ada dua hukum utama, satu kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang kedua itu adalah kasihilah sesamamu. Itu sama persis dengan yang ditulis di Ulangan 6 ayat 4 sampai 7. Jadi Yesus sendiri mengutip Perjanjian Lama untuk mengajarkan sesuatu untuk murid-muridnya. Jadi apa yang Tuhan ajarkan ini masih up to date setelah ribuan tahun berikutnya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Bapak Ibu Saudara sekalian, berulang-ulang itu bukan berarti bahwa kita harus bawa-bawa Alkitab kemana-mana. Tapi saya pikir firman itu kalau kita baca setiap hari, kalau kita ingat, pasti firman itu akan mengalir dari dalam diri kita untuk kita kasih tahu sama anak-anak kita. Kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bapak Ibu, siapa yang ada bersama dengan kita ketika kita mau tidur? Atau ketika kita bangun pagi? Itu adalah anak-anak kita. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bisa berdiri di sini juga karena ada orang tua saya dan ada orang-orang sebelum saya yang menginvestasikan atau mengajarkan saya bagaimana saya harus hidup. Ada orang-orang yang mengajarkan kepada saya tentang hal ini. Kalau kita mau menyelamatkan generasi, katanya, mari kita mulai dengan menyelamatkan anak-anak kita sendiri. Mari kita ajarkan pada anak-anak kita sendiri, mereka adalah ladang penginjilan yang paling dekat. Ya. Dan menanamkan nilai yang sesuai dengan Alkitab. Kalau saya bilang saya
ada di sini juga itu karena ada investasi atau ada ajaran-ajaran dari guru-guru sekolah minggu saya yang masih ada di sini saat ini. Ada Tante Memeng, ada Tante Yaya, itu adalah guru-guru sekolah minggu saya. Om Mihai ya, itu adalah guru-guru sekolah minggu saya yang menanamkan dan mengajarkan saya dari kecil. Bagaimana saya harus hidup. Kalau tanpa mereka, mungkin saya nggak berada di sini. Bapak Ibu, saya ke gereja di tempat ini itu waktu saya masih kecil, Bapak Ibu ya. Kira-kira mungkin umur mungkin 2, 3, 4 kali ya. Mama saya di sini. Dulu saya dibawa sama engkong saya. Engkong saya tuh ada di Mios itu. Kemudian malam minggu tuh saya pasti dijemput. Terus saya dibawa ke gereja ini, saya sekolah minggu di sini. Jadi saya adalah produk dari sini, dari produk generasi sebelum saya yang menginvestasikan sampai saya bisa berada di tempat ini sampai saat ini. Bagaimana saya dididik secara Kristen di tempat ini bukan hanya untuk belajar tapi sungguh menghidupi itu. Bagaimana saya remaja di sini sama Cimeta, sama beberapa teman di sini masih ada sampai saat ini. Bagaimana kita sama-sama remaja bertumbuh bersama, itu adalah investasi dari generasi sebelum saya. Mari kita melakukan ini juga kepada generasi di bawah kita. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak yang Tuhan percayakan sama kita. Mungkin agak ada kesulitan di situ, tapi mari kita mencoba untuk mengajarkan anak-anak kita untuk hidup takut akan Tuhan seperti yang diajarkan untuk di ulangan tadi. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, berikutnya adalah saksi di Yudea. Yudea itu adalah orang-orang yang menjadi, kalau kita lihat provinsi Yudea, berarti dia ada di sekitar kita. Bisa juga ini termasuk rekan sekerja, rekan sepelayanan, bisa tetangga atau dan sebagainya. Orang-orang yang terdekat dengan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang terdekat dengan kita itu adalah orang-orang yang Tuhan percayakan. Yudea saya tidak sama dengan Yudeanya Kayos misalnya, karena saya tinggal beda jauh sama Kayos. Ya, Yudea yang Bapak Ibu punya di sekitar Bapak Ibu, rekan sekerja Bapak Ibu, saya bukan Yudea buat mereka. Saya adalah orang yang tidak dikenal, tapi Bapak Ibu adalah orang-orang, Bapak Ibu adalah Yudea di tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Jadi orang-orang di sekitar kita bisa melihat bagaimana kita mau mengajarkan tentang Tuhan, bagaimana kita mau membawa mereka untuk percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah Yudea di mana orang-orang yang ada di sekitar kita dengan mudah mereka akan melihat. Kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, mereka akan lihat bagaimana kita bisa membawa mereka untuk lebih mengenal Tuhan. Tapi ada tantangannya di sini. Bapak Ibu, tantangannya adalah bagaimana kalau perbuatan kita tidak sesuai dengan apa yang kita omongkan. Kalau kita ngomong banyak tentang Tuhan tapi perbuatan kita oposit atau berlawanan dengan apa yang kita katakan. Kalau dikatakan di 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi ketika kita menghidupi firman Tuhan, yang paling mudah adalah kita menginjili orang yang di dekat kita. Tetapi sekaligus itu menjadi yang paling sulit karena ketika tingkah laku kita tidak sesuai dengan apa yang kita omongkan, itu akan menjadi sesuatu yang di Alkitab katakan gong yang bergemerincing, yang nggak ada artinya. Orang bisa bilang ngomong aja tentang firman Tuhan, tingkah lakunya nggak sama. Bapak Ibu, penginjilan orang-orang terdekat adalah penginjilan yang paling mudah, paling dekat, sekaligus paling sulit. Karena ketika kita tidak menghidupi itu, ketika kita tidak menjalankan apa yang kita omongkan, itu akan menjadi seperti ini. Karena perbuatan kita akan berkata lebih nyaring daripada kata-kata kita. Orang akan lebih mudah menuding kita. Ngomong aja bisa, tapi perbuatannya sama. Ini adalah tantangannya untuk penginjilan orang-orang dekat kita. Yang berikutnya, Samaria adalah orang-orang yang
Wait. Samaria ini adalah orang-orang yang agak sedikit bentrok ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di zaman Yahudi, orang Yahudi itu memandang mereka najis dan sesat. Dan hubungan dengan orang Yahudi itu nggak baik orang Samaria itu ya. Nah, Tuhan bilang kita menjadi saksi nggak hanya orang dekat kita, nggak hanya orang yang berhubungan baik dengan kita, tapi ternyata kita juga harus menjadi saksi pada orang-orang yang tidak berhubungan baik dengan kita. Ya, saya nggak bilang buruk, tapi berhubungan yang kurang baik mungkin dengan kita ya. Tantangannya apa? Dan ternyata Tuhan bilang di sini adalah jelas Tuhan bilang bahwa kasihilah musuhmu. Di Matius 5 ayat 38-48, Lukas 6 ayat 27-36 jelas dikatakan bagaimana kita harus mengasihi sesama kita. Dan ini adalah yang tidak diajarkan oleh agama-agama lain atau ajaran-ajaran lain. Bagaimana ajaran ini sangat terkenal di luar sana. Bagaimana kita harus mengasihi musuh kita, bukan membalas. Jadi menjadi saksi, itu ada tantangannya tersendiri. Dengan orang terdekat atau dengan orang yang tidak berhubungan baik dengan kita. Tuhan jelas bilang, kalau kita ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Dan itu sangat dikagumi oleh orang-orang. Dan saya yakin itu nggak mudah untuk dijalankan. Ini adalah tantangan kita, sama-sama. Tapi ingat, Allah kita adalah Allah yang peduli, Allah yang menyertai, Allah yang akan memberikan kemampuan, Allah yang akan memberikan ability, dan Tuhan akan berikan power, kekuatan untuk melakukan itu. Saya tahu nggak mudah, dan saya juga mengalami bahwa hal ini nggak mudah. Maunya mencaci maki orang yang memusuhi kita sih sebenarnya, benar nggak? Menurut saya ya, sangat mudah untuk mencaci maki orang yang memusuhi kita. Tapi Tuhan akan berikan kemampuan buat kita, ability, and Tuhan akan berikan power buat setiap kita untuk melakukan hal ini. Walaupun sepertinya nggak mungkin, Bapak Ibu. Dia adalah Allah yang peduli. Dan ingat, kita akan melakukan hal-hal besar bersama dengan Tuhan sesuai dengan tema kita pada tahun ini. Bahwa kita akan melakukan hal besar bersama dengan Tuhan, karena Tuhan sendiri yang akan menginjak-injak musuh kita. Dia yang akan memberikan kita kekuatan, ya. Yang terakhir adalah bagaimana kita menjadi saksi ke ujung bumi, ke orang yang mungkin kita nggak kenal, ya. Bapak Ibu, kalau menjadi saksi ke orang yang dekat, orang musuh mungkin kita baik sama dia, mungkin langsung kelihatan ya. Tapi kalau orang yang nggak kenal, itu akan menjadi agak sulit, karena apa yang kita lakukan bisa dianggap salah, Bapak Ibu, bisa dianggap sepertinya nggak baik. Tapi kita harus berusaha untuk melakukan sesuatu yang baik setiap kali, mentaati peraturan, macam-macam peraturan. Ada peraturan di jalan, ketika kita nggak ngomel, ketika kita nggak ikut sumpah serapah. Itu juga menjadi saksi untuk orang-orang di sekeliling kita. Ketika macet, kemudian orang-orang marah-marah dan kita nggak marah-marah, mungkin itu menjadi salah satu yang bisa menjadi cerminan buat orang. Bagaimana kita bisa sabar untuk ngantri dan sebagainya. Kita akan lihat bagaimana ada seseorang yang berasumsi salah. Ya Bapak Ibu, multimedia udah di-download? Bisa? Oke. Kita akan lihat satu video pendek ya, Bapak Ibu ya. Di dalam video ini, pertamanya bisa sepertinya salah sangka, ya. Sepertinya sesuatu yang tidak baik dilakukan, tapi ternyata ujungnya nggak begitu. Ya, mari kita pelan-pelan. Ke depan Kak. Anak TK nyetir mobil di tol, ternyata plot twistnya beda dari yang kamu kira viral sebuah video yang memperlihatkan. keluarkah?
Ada yang pernah lihat nggak? Ini video ini lagi viral beberapa hari ini. Kita lihat ya, mudah-mudahan bisa. Pelan-pelan nak, Jadi sepertinya orang ini melakukan satu hal, kemudian tapi ternyata ujungnya bukan begitu, gitu ya. pelan-pelan nak, pelan-pelan. Anak TK nyetir mobil di tol, ternyata plot twistnya beda dari yang kamu kira viral. Sebuah video yang memperlihatkan seorang anak kecil seolah menyetir mobil di jalan tol, bahkan terdengar disemangati oleh orang dewasa di dalam kendaraan sekilas. Banyak yang langsung bereaksi karena dinilai berbahaya dan tidak wajar. Namun setelah dilihat dari sudut lain, ternyata mobil tersebut sedang berada di atas kendaraan towing, bukan benar-benar berjalan sendiri di jalan tol. Momen ini jadi pengingat bahwa potongan video bisa menimbulkan persepsi yang berbeda jika tidak dilihat secara utuh. Dalam era konten cepat, satu sudut pandang kadang cukup untuk membentuk opini, padahal faktanya belum tentu seperti yang terlihat. Di internet, yang setir bukan cuma anak kecil, tapi juga asumsi kita sendiri. Menurut kamu, seberapa sering kita salah menilai hanya dari potongan video singkat? Oke, seberapa kita suka salah menilai? Itu yang bisa terjadi ketika kita melakukan sesuatu di luar sana. Orang bisa melihat kita dengan sesuatu yang salah gitu loh. Padahal maksud kita baik. Padahal bukan begitu ujungnya. Tapi orang bisa melihat kita mengambil asumsi salah gitu. Jadi itulah pentingnya bagaimana kita hidup sesuai dengan apa yang menjadi aturan. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sesuai dengan apa yang seharusnya kita perbuat. Karena orang bisa salah mengira. Karena orang-orang enggak semua kenal kita. Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi apa yang kita lakukan menjadi saksi di tengah dunia sana. Itu pentingnya kita melakukan hal-hal yang sejalan dengan aturan-aturan yang ada. Ya, Bapak Ibu, saya sampai pada kesimpulan. Tim musik boleh maju. WL Singer boleh ikut maju sama-sama. Saya sampai pada kesimpulan kita pada pagi hari ini. Tugas kita selama masih di dunia ini adalah menjadi saksi Kristus di Yerusalem kita, Yudea kita, Samaria kita, sampai ke ujung bumi, sampai ke orang-orang yang gak kenal, di keluarga, di orang-orang terdekat, musuh kita, atau orang-orang yang gak kenal itu kita harus menjadi saksi, membawa amanat agung, perintah terakhir yang Tuhan bilang sebelum naik ke surga. Ketika Tuhan berikan perintah ini, Ia akan memperlengkapi kita dengan kemampuan dan kuasa untuk melakukan tugas ini. Menjadikan semua bangsa murid Kristus, berarti kita menolong orang lain untuk belajar tentang Yesus lewat kehidupan kita. Di dalam 2 Korintus bilang bahwa kita adalah suratan Kristus. Bagaimana kita ditulis, bagaimana kita merefleksikan bahwa kita adalah murid Kristus. Bagaimana kita bisa membawa orang belajar tentang Yesus, percaya kepada Dia, dan mau hidup untuk mentaati perintahnya. Mari kita mau sama-sama melakukan perkara benar untuk memenangkan banyak jiwa bagi Kristus. Kita mau sama-sama katakan satu buah lagu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Membawa segala bangsa-bangsa, orang yang gak kita kenal, orang sekeliling kita. Biarlah ini yang menjadi cita-cita kita. Menjadi apa yang kita mau, bahwa kita menjadi saksi, membawa amanat agung, amanat terakhir yang Tuhan berikan buat kita. Sama-sama katakan lagu ini.